Kenapa aklamasi? Karena kita menginginkan Partai Golkar ini utuh. Sehingga Ketua Umum selalu menginginkan bahwa untuk saat ini kita harus bersatu membesarkan Partai Golkar. Caranya dengan cara musyawarah mufakat. Kalau melihat persiapan ya, ini kan semua telah siap. Ya. Oke. Perangkat ada, kandidat jelas. Kira-kira apa lagi ditunggu nih? Atau ada pihak yang yang belum siap kalah? DPP menginginkan agar pemilihan ini musyawarah mufakat. Berarti diupayakan aklamasi. Tapi gonjang-ganjing beritanya terus, Musda ini udah berapa bulan rame mulu. Itulah Partai Golkar. Dinamika sangat luar biasa. Nah, Tapi akhirnya semua kita menyatu. Musyawarah daerah atau Musda Partai Golkar yang ke-11 hingga hari ini belum juga memiliki kepastian jadwal. Penundaan ini bukan sekedar soal teknis, tapi mencerminkan dinamika politik yang semakin memanas. Dari dukungan mayoritas hingga isu restu pusat, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Bahkan muncul wacana pemindahan Musda dari Makassar ke Jakarta. Ada apa di balik semua ini? Di tengah dukungan mayoritas ke satu nama, tiba-tiba muncul isu restu pusat dan wacana pindah ke ibu kota Jakarta. Ini bukan lagi sekedar dinamika, ini sudah mengarah ke pertarungan kekuasaan. Di studio Kata Bangda telah hadir salah seorang atau penasehat dan pembina Musda 11 Partai Golkar Sulsel, sekaligus Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ya. Pak Kadir Khalid. Nah, ini saya mau langsung aja ini. Iya. Ini Musda tertunda atau sengaja ya ditahan atau dinamika seperti periode-periode yang sebelumnya? Jadi musta-musta di Indonesia ini Ya. oleh Partai Golkar memang berbeda dengan musta-musta yang lalu. Yang lalu berbeda. Di mana perbedaannya? Karena kebanyakan musta sudah terjadi sisa 3 hari ini di Bangka Kepulauan Riau ya. Ya. Hari sisa 2. Berarti kalau sisa 2 berarti sudah 34 ya. Sudah selesai. Ya. Sisa Sulsel belum? Semua yang sudah selesai aklamasi. Semua yang selesai aklamasi. Jadi bukan pemilihan. Kenapa aklamasi? Karena kita menginginkan Partai Golkar ini utuh. Berbeda dengan musta bos yang lalu. Setelah musta terjadi riak-riak. Riak-riak itu bisa munculkan sedikit gesekan, sedikit perpecahan di internal kader, sehingga Ketua Umum selalu menginginkan bahwa untuk saat ini kita harus bersatu membesarkan Partai Golkar. Caranya dengan cara musyawarah mufakat. Ujung-ujungnya aklamasi ya? Ujung aklamasi, tapi tetap prosedur dilakukan. Misalnya apa? Prosedur itu misalnya tetap terjadi pendaftaran calon. Iya. Pendaftaran. Dengan mekanisme yang ada minimal didukung 30% suara. Untuk Sulsel ada 30 suara. Berarti pasti satu calon didukung 10 suara untuk bisa mendaftar. Yang kedua, ada peraturan organisasi PO yang mengatur. Misalnya sebagai kader dia harus minimal 5 tahun. Iya. Yang kedua, kalau pernah di partai lain harus ada diskresi. Itu aturan di organisasi Partai Golkar. Ada wacana nggak kira-kira diskresi ini? Nah, kita lihat dulu. Siapa calon-calon yang ada? 3 lah ya. Nah, katakanlah misalnya Pak Ilham. Ya, Api. Pak Api. Dulu ada 6 ya beredar. Oh, tinggal 3. Tinggal 3 sekarang, katakanlah Ibu Andina. Dulu ada mantan Bupati Goa, Pak Adnan. Ada masih Bupati Sopeng. Ada Bupati Luwu. Nah, itu kan menghilang semua ya. Nah, tapi yang saat ini yang mungkin posisi masih aktif ya, mereka ya seperti itu. Ada Pak Ilham, Pak Aco, ada Pak Api, ada Pak Ibu Andina. Oke. Kalau melihat persiapan ya, ini kan semua telah siap. Ya. Oke.
perangkat ada, kandidat jelas. Kira-kira apa lagi ditunggu nih? Atau ada pihak yang yang belum siap kalah? Jadi selama ini dulu Musda dulu Iya. kita yang ajukan jadwal ke DPP. Kalau sekarang? Sekarang DPP yang menentukan jadwal ke kita. Nah itu perbedaannya. Kenapa Sulsel terakhir kayak lambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Kenapa sulsel terakhir? Karena mungkin dinamika masih berkembang. Dinamikanya itu adalah masih banyak calon yang beredar. Nah untuk menyatukan seluruh calon ini supaya bisa musyawarah mufakat, maka nanti DPP akan panggil 3 orang ini. Katakanlah 3-4 orang, bergantung DPP melihat perkembangan yang ada, dinamika yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka sudah meneropong ini. DPP sudah teropong. Oh di Sulawesi ini begini kondisinya. Kalau kita laksanakan bulan ini begini kondisinya. DPP sudah teropong kondisi real yang terjadi di lapangan. Makanya kemarin saya ketemu dengan PLT Ketua DPD 1 Pak Muhyiddin, bahwa nanti sebenarnya sudah ada jadwal awal. Jadwal awal itu 18 April kemarin. Setelah itu belum jadi, mungkin juga waktunya Ketua Umum karena sibuk ini terus mendampingi Pak Presiden. Kemarin ke Rusia, terakhir ke Rusia seperti itu. Nah, jadi karena kalau sosial terakhir kemungkinan besar dihadir oleh Ketua Umum. Kemungkinan besar dihadir oleh Ketua Umum. Nah itu. Jadi emang kalau daerah lain Ketua Umum jarang? Ada daerah lain yang tidak jadi Ketua Umum. Misalnya Sekjen yang buka. Nah, seperti hari ini di Kepri ya. Kepri Riau. Kepulauan Riau ya. Hari ini dibuka oleh Sekjen dan beberapa pengurus DPP gitu ya. Hari ini gitu ya. Nah, jadi itu. Oke. Kalau ini ada kesan ya. Saya nggak tahu apakah hadir sepakat nggak. Ini apakah bentuk ketakutan politik di internal Golkar Sulsel yang mungkin belum melihat ada calon yang mampu bersaing dengan partai lain, apalagi pada pemilu lalu kan Golkar Sulsel justru tumbang, bukan tumbang, turun suaranya. Tumbang dari nomor 1 Pak. Iya. Dari posisi 1. Artinya ketua DPR lepas. Nah, itu ya, lepas lah ya. Iya, lepas. Kita hanya wakil ketua 1, ya kan. Jadi selama ini. Itu? Nah, sepakat nggak kalau ada kesan gitu? Jadi bukan bahwa ada keraguan atau apa istilahnya, ya bukan itu. Tapi memang DPR melihat bahwa Sulsel banyak calon. Emang daerah lain nggak banyak calonnya? Daerah lain mungkin kebanyakan calon tunggal yang beredar ya. Kita ini belum mulai saja Musda, sudah banyak muncul calon. Yang paling seru terakhir itu kan konfrontasi antara SCL dengan IAS waktu di Pantai Losari ya. Iya, itu terakhir sebelum PLT, sebelum kemarin Musda terakhir ini Pak Topan terpilih, aklamasi juga itu kan. Ya. Nah itu, jadi ya perseteruan terakhir itu di situ. Seru malah di situ. Oh seru sekali, seru. Kalau itu sudah menurunkan massa, tapi pada akhirnya kan tidak terjadi apa-apa. Itulah Partai Golkar. Selalu tegang, kita lihat mustanya, tapi di tingkat pimpinan perpelukan. Ini udah kayak film drama Korea ini. Musdanya Golkar. Itu dinamika yang terjadi selama ini. Nah, tapi lama banget episodenya. Tapi setelah melihat terus menerus begitu, maka ada perubahan. Itulah yang dilakukan oleh DPP sekarang ini, bahwa kita jangan terpecah belah karena persoalan Musda. Emang ada indikasi dibaca sama DPP bahwa Partai Golkar bakalan pecah gara-gara ini? Musda. Selama itu Sulsel, di tingkat Sulsel ya, selama dilihat bahwa jika ada Musda selalu ada gesekan. Ada gesekan antar pendukung, ada gesekan antar calon segala macam. Ya. Setelah Musda ada yang pindah partai. Ya biarin aja kamu. Itu yang kita mau hindari. Malahan dari partai lain yang kemarin kader Golkar yang pindah ke partai lain, kita ajak masuk kembali. Kita ajak masuk kembali bergabung. Banyak senior kita. Menerima pertobatan memang Golkar ya? Oh iya, contohnya Pak Ilham. Kan sudah pindah partai, kembali ke Golkar.
banyak yang lain seperti itu, dan kita akan menerima dengan Ternyata senang di hati. partai lain mungkin tidak teduh ya, seteduh di bawah pohon-pohon beringin ya. Saya tidak komentar itu. Ya. Tapi dinamika yang terjadi bahwa insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada jadwal dari DPP, karena seluruh persiapan Sudah siap. sudah siap semua. Saya pimpin tadi malam rapat. Ini yang saya Tadi suka malam? nih. Tadi malam saya pimpin rapat untuk pleno, Hmm. untuk pengurus Coba dibaca dulu Pak Kadir. hasil untuk organisasi untuk steering committee yang tugasnya mempersiapkan materi. Ini nggak ada di media lain kan? Oh, belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi alhamdulillah steering sudah melakukan rapat 5-6 kali. Rapat terus menerus, akhirnya surat tugasnya sudah selesai. Merampukan seluruh tata tertib, seluruh persiapan materi musda, seluruh pertanggungjawaban periode yang lama, termasuk pertanggungjawaban kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, itu semua sudah Sudah selesai. selesai semua. Itu apa laporannya? Nah, itu tadi bahwa mereka sudah selesai semua, tinggal sudah ditentukan berapa jumlah peserta per DPD 2. Ada perbedaan nggak dengan yang dulu-dulu? Perbedaannya, katakanlah dulu ada 5 peserta, sekarang 6 peserta, ya kan? Nah, per DPD 2 tambah peserta dari organisasi mendirikan, organisasi sayap, AMPG, KPPG, Iya. ya dirikan AMPI dan segala macam. Gitu. Jadi ini semua tugas mereka sudah selesai semua. Tinggal tugas juga organisasi komite, pelaksana kegiatan. Nah, itu karena Pak Ketua DPD 1 ini mau sedikit agak wah gitu. Agak mewah sedikit kan. Di mana nanti rencana mau bikin acaranya? Ya salah satu di hotel. Itu hotel terbesar lah di Kota Makassar ini. Katakanlah Hotel Claro gitu kan. Ya. Nah, itu yang. Jadi sudah materi semua sudah siap semua. Tinggal waktu DPP menentukan tanggal berapa, semua kita sudah siap laksanakan. Tapi, dulu ya. Saya dapat berita kemarin. Iya. Ada wacana muncul opsi pindah ke Jakarta. Apakah Makassar sudah tidak aman untuk bisa menentukan pilihan? Memang sampai harus dipindah ke Jakarta? Pernah kita lakukan itu di Musda yang lalu. Ya, Musda yang lalu dari Makassar pindah ke Jakarta waktu Pak TP terpilih jadi ketua. Kita pindah ke Jakarta. Kenapa kita pindah ke Jakarta? Karena kesibukan itu hari ketua umum, ya sangat padat, sehingga Pak Enas sebagai ketua DPD 1 Golkar waktu itu memindahkan tempat ke Jakarta. Tapi untuk saat ini kemungkinan tetap di Makassar. Kenapa? Kemungkinan tetap di Makassar. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang krusial, tidak ada hal-hal yang mendasar yang harus dipindahkan ke Jakarta. Kecuali kalau DPP yang minta. Tapi kalau kita di pengurus, ya maunya tetap di Makassar. Kecuali ketua umum yang minta atau DPP yang minta, kita bisa pindahkan ke Jakarta. Kita melihat atau membaca media, faktanya hari ini kan Munafri Arifudin atau API ini kan sudah mengantongi sekitar 20 dukungan DPD 2. Ya, betul benar. Itu mayoritas. Ya, mayoritas. Secara logika, ya harusnya sudah selesai, tapi enggak. Kenapa ini? Jadi itu benar itu, bahwa untuk saat ini Pak API sudah mengantongi 20 DPD 2. Ya, dari 30 suara. Nah, berarti kalau 20 DPD 2 sisa 4 kabupaten yang belum menyatakan dukungan. Tapi itu baru dalam sebatas bentuk dukungan. Itu surat dukungan. Jadi surat dukungan itu syarat untuk sebagai calon maju. Tapi dukungan nanti di mustanya. Jadi beda surat dukungan, beda dengan dukungan. Nah itu. Surat dukungan ini sebagai syarat formalitas bahwa seseorang sudah bisa maju sebagai calon karena sudah mengantongi minimal 30% suara. Kalau Pak Ilham? Saya belum tahu sampai hari ini. Tapi kalau 20 berarti masih ada 10. Masih ada 30%. Itu kan? Nah, logikanya begitu kan? Nah itu. Tapi di luar syarat itu masih ada syarat-syarat yang lain. Apa tadi itu misalnya?
Seorang calon itu minimal sebagai kader minimal 5 tahun. Oke. Api memang sudah. Saya belum paham apakah dia sudah masuk atau tidak. Yang kedua misalnya dia kalau pernah pindah di partai lain harus ada diskresi. Juga tadi itu calon kalau baru capai 5 tahun dia maju berarti harus ada diskresi juga. Itu peraturan organisasi di Partai Golkar mensyaratkan itu. Dia bisa maju dengan adanya diskresi dari ketua umum DPP Partai Golkar. Ada kesannya. Ini berarti jawabannya Pak Kadir ini atau DPP Golkar atau internal Golkar telah menganggap suara DPD 2 ini sebenarnya tidak terlalu berarti. Tetap berarti untuk jadi syarat calon. Sangat berarti. Jadi nanti kalau misalkan ada surat dukungan ini sangat berarti sebagai syarat untuk dia bisa mendaftar. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berubah itu urusannya dia ya. Ada yang melarikan diri. Oh ya, kembali ke yang bersangkutan. Gitu ya. Iya. Kembali ke yang bersangkutan. Kita bicara apakah sekarang demokrasi kader atau keputusan elit? Sebenarnya tetap mengikuti juklat yang ada. Bahwa juklat peraturan organisasi, juklat yang ada bahwa setiap musta itu ada syarat-syarat yang harus diikuti. Tadi saya katakan. Dan mereka ini 3 orang sudah memenuhi ya. Kalau saya nggak yakin kalau Andina maju. Ya, jadi apakah ini keputusan elit? Tadi saya katakan bahwa DPP menginginkan agar pemilihan ini musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu berarti diupayakan aklamasi. Kenapa sasarannya itu? Supaya tidak ada nanti gesekan-gesekan, tidak lagi nanti imbas dari musta itu yang selama ini terjadi itu diminimalisir. Seperti itu. Supaya kita bersatu memperjuangkan partai ini untuk memenangkan setiap tahapan-tahapan pertarungan yang ada. Kalau nanti hasilnya berbeda Pak Kadir dari peta dukungan itu bukan sekedar kalah menang ya. Itu pengkhianatan terhadap struktur. Bagaimana kira-kira Golkar dapat memahami hal-hal seperti ini? Jadi hampir bisa bilang ini kayak disease, kayak penyakit gitu. Ya, jadi itu tadi tiba-tiba berubah gitu kan? Perbedaan-perbedaan itu, jadi perbedaan itu minimal kita antisipasi ya, karena selama ini Partai Golkar selalu begitu kan. Partai Golkar dulu kan partai besar, ya kan, dan setiap terjadi pergantian kepemimpinan selalu ada riak-riak yang terjadi. Ini yang kita mau. Itu nggak dibikin-bikin ya? Tidak. Memang seperti itu. Seperti itu. Malahan di provinsi lain ada yang lebih keras dari Makassar, dari Sulsel, ada. Nah, jadi tapi kita selama ini gesekan yang terjadi itu masih terkendali. Contohnya apa? Waktu pertarungan antara Pak Iyas dengan PSL, bagaimana masing-masing massa turun di lapangan, dan mereka apa segala macam dikasih macam, aduh luar biasa. Tapi kita bisa selesaikan. Kita bisa selesaikan di tingkat atas, terjadi musyawarah dan terjadi kesepahaman. Seperti itu. Nah itu yang selama ini yang terjadi. Nah, ini yang kita mau supaya gesekan-gesekan ini jangan nanti terlalu lama penyelesaiannya. Ya, seperti kita katakan tadi, lama sekali jangan. Karena itu merugikan Golkar, merugikan Partai Golkar. Makanya apalagi menghadapi tahapan pilkada, pileg, pemilu. Nah, ini sudah 2027 nanti ini sudah mulai tahapan. Dan kita tidak boleh ada gesang-gesangan lagi yang bisa memecah belah kita. Seperti itu. Jangan-jangan dukungan 20 DPD itu hanya angka di atas kertas sementara pemenang sudah dikunci. Jadi dukungan itu masih tetap hal yang wajar, normal, kan itu syarat ya. Jadi tidak itu harus ada surat dukungan. Surat dukungan harus ada. Karena tetap tapi kita ada jaminan ya. Kalau jaminan tidak ada. Contohnya apa? Waktu musta yang lalu Pak TP itu hanya punya 1,5 suara dukungan. 1,5 suara dukungan, tapi dia terpilih. Kenapa? Itu tadi karena adanya musyawarah mufakat, terjadi dialog panjang, terjadi pertemuan-pertemuan, lobby-lobby, sehingga pada akhirnya yang lain mengalah. Dulu kan 3-4 calon dulu.
keras juga pertentangan. Seperti itu, tapi bisa kita selesaikan. Ya walaupun akhirnya Golkar berkurang ya. Ya, karena manajemen partai tidak jalan. Kemarin ya, kita bicara kemarin ya. Manajemen partai tidak berjalan. Berarti Golkar nggak mau kecolongan lagi nih. Kita betul setelah Pak TP terpilih, mereka tidak merangkul semua yang lain. Nah, itu yang terjadi. Sehingga merasa yang lain ini tidak dirangkul, ya sudah, tidak bekerja untuk partai. Sehingga tadi dikatakan istilahnya apa ada tumbang, kita kalah kursi. Di mana kalah kursinya? Hanya di satu dapil. Pindrang, Sidrap, Enreka. Yang lain menang. Dari situ dari Nasdem hanya satu menjadi 5 kursi di situ, coba bayangkan. Coba bayangkan. Kok bisa? Iya. Kalau dia hanya dapat 2 kursi di situ di dapil itu, Golkar masih menang. Tapi satu dapil dari 1 kursi menjadi 5 kursi. Coba luar biasa kan? Nah, itu yang menjadi jadi faktor. Ini yang paling krusial Pak Kadir. Banyak yang bilang, nggak penting dukungan daerah. Yang penting restu DPP. Pak Kadir setuju atau enggak? Itu realitas politik yang ada. Kita juga tidak bisa mengkiri. Tidak bisa mengkiri karena restu DPP salah satu syarat. Terus kalau restu DPP yang menentukan, berarti Musda ini cuma formalitas, apa bedanya dengan partai-partai lain? Tidak, karena kita punya mekanisme. Mekanisme kita jalankan. Mekanisme pendaftaran kita lakukan, mekanisme penjaringan kita lakukan, persiapan musda kita tidak tetap kita laksanakan seluruh daripada aturan-aturan Juklat PO soal musda kita lakukan. Kenapa bahasanya bahwa restu DPP itu tadi untuk menghindari gesekan-gesekan, dan ini kita terima karena kita mau Partai Golkar besar, bukan setelah musda terjadi perpecahan antara kader, bukan itu yang kita inginkan. Jadi kita terima apa restu DPP supaya kita ini menyatu. Belajar dari Jadi siapapun restu DPP kita akan ikut. Jadi belajar dari kasusnya pengalamannya Pak Taufan kemarin ya? Iya, termasuk salah satunya. Jadi yang menyebabkan suara Golkar berkurang atau tumbang atau kalah itu karena Pak Taufan tidak berhasil manajemen partai tidak jalankan dengan benar. Mengajak orang-orang yang kalah di musda. Iya, seperti itu. Manajemen partai. Oke. Nama-nama Ilham Arief Sirajudin disebut-sebut sudah mendapatkan restu. Ini rumor atau realitas politik? Kemarin waktu halal DPP Golkar di Jakarta, Pak Ilham sama Ibu Alia sempat ketemu dengan Ketua Umum Pak Bahlil. Oke. Ya. Apakah ini restu atau tidak? Tapi saya kira ada pesan-pesan khusus dari Ketua Umum kepada Pak Ilham. Ini yang bilang Pak Ilham atau Pak Bahlil atau siapa? Mereka bertemu ini? Itu atas fasilitasi dari Ketua DPR 1. Oh. Tapi bukan hanya Pak Ilham, mungkin termasuk Pak Api. Oh ya. Akan ketemu, atau Andina akan ketemu dengan Ketua Umum untuk diberi arahan, diberi saran-saran bagaimana membesarkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Itu sasaran yang kita capai. Jadi ya selama ini berkembang nama-nama, ya bagus memang harus ketemu dengan Ketua Umum. Mungkin sedikit ujian dari Ketua Umum. Kalau Anda jadi Ketua Golkar, apa yang Anda akan lakukan? Seperti itu. Itu pertanyaan. Seperti itu contohnya, katakanlah begitu kan. Ada mungkin Ketua Umum bisa meyakinkan bahwa mungkin si A, si B, si C yang ingin membesarkan Partai Golkar dengan langkah-langkahnya, dengan segala macam. Seperti itu. Jadi Ketua Umum juga ingin melihat apa sih sasaran yang ingin dicapai oleh seseorang, apa yang ingin dilakukan oleh seseorang kalau jadi ketua Umum Golkar, Ketua Golkar Sulsel, apa yang ingin diharapkan. Nah, seperti itu. Ini rumor itu kan sudah dapat restu ya Pak Ilham ya, rumor ya. Terus bahkan juga beredar desas-desus Ilham Arief Sirajudin sudah mempunyai sistem kabinet pada saat memimpin Partai Golkar Sulsel ini. Sampai hari ini belum ada kita dengar. Kami di Partai Golkar, apalagi saya sebagai ketua harian, belum pernah mendengar ada seperti itu. Belum.
Kalau Anda mendapatkan desa khusus, Kayaknya udah berpengalaman ngadepin saya nih kayaknya. Saya dapat bocoran juga nih Pak Kadir. iya, Ya, saat Pak Ilham sama Ibu Alia ketemu ketua umum, Pak iya. Bahlil itu membawa surat sakti sebagai syarat dipilih oleh DPP. Apakah itu betul? Sebagai syarat. Iya. Ya saya tahu, ya saya dengar bahwa Ibu Alia pakai baju kuning. Yang saya tahu waktu ketemu ketua umum pakai baju kuning. Warna kuning ya, warna kuning. Kan dia Demokrat warna biru. Ya mungkin karena menjaga apa istilahnya itu, supaya karena ini mau ketemu dengan ketua umum, ya pakai baju kuning. Tapi kan tidak ada logo, tidak ada lambang, tidak ada tulisan. Itu yang saya dengar dari informasi yang ada. Pesan itu kira-kira apa yang bisa didapat? Jadi di Partai Golkar itu ada peraturan organisasi jika dia calon ketua itu bahwa tidak boleh ada keluarga di partai lain. Itu PO. Itu PO. Peraturan organisasi tidak boleh ada satu garis ke atas, satu garis ke samping, satu garis ke bawah. Kalau Ibu Alia kan di Demokrat terus gimana kalau bisa Pak Ilham yang menang? Artinya berarti dia harus Keluar, mundur dari partainya. Itu syarat. Dan itu di PO, peraturan organisasi yang berlaku di seluruh Indonesia. Nah itu. Ini nggak bisa dapat diskresi. Udahlah nggak apa-apa kan dia. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Alia warna kuning, kita yang bahasakan itu. Apa artinya? Oh mau pindah dong. Mau pindah ya, berarti ya. Oke. Ini kalau benar ada restu yang mengunci hasil, ya. Lalu apa bedanya ini dengan penunjukan? Ini kan berarti bukan pemilihan dong. Itu tadi musyawarah mufakat. Bahasa musyawarah mufakat itu implementasinya boleh calon tunggal. Ya kan? Berarti yang lain dipaksa mundur atau diminta mundur. Jadi musyawarah mufakat itu misalnya ada 3 calon. Sebelum pemilihan dipanggil dulu ini. Tadi saya katakan mungkin dipanggil untuk bagaimana visi misi Anda jika Anda ketua Golkar Sulsel. Bagaimana mengembalikan marwah Partai Golkar di Sulsel. Bagaimana membesarkan Partai Golkar di Sulsel. Seperti itu. Setelah itu terjadi kesepakatan. Itu yang terjadi yang lalu. Kesepakatan. Jadi pada akhirnya satu calon yang maju. Yang lain mintakan mundur. Banyak mundur di forum. Kemarin kan mereka sudah mendaftar. Ada 4 calon mendaftar kemarin kan? Iya. Mendaftar. Mereka sudah mendaftar, maka di forum Musda 3 orang menyatakan mundur. Jadi sisa calon yang ada kan? Hebat emang Golkar ya. Itulah jalan yang ditempuh untuk bagaimana supaya tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi. Tidak ada seperti itu. Nah itu. Pak Kadir ini kan di penasehat dan juga pembina ya. Di Musda Golkar 11. Iya. Sulsel. Penilaian Pak Kadir ya, kira-kira apakah proses ini cukup fair dengan penunjukan, bukan dengan pemilihan? Sampai hari ini, walau jadi belum ada resmi calon sampai hari ini, karena belum mendaftar. Nanti setelah mendaftar, baru dikatakan bahwa itu calon. Kapan rencana buka pendaftaran? Setelah ada jadwal dari DPP, misalnya hari ini DPP menginginkan bahwa 3 hari kemudian kita mesti di Sulsel. Besoknya SC membuka pendaftaran. Jadi jadwalnya aja belum. Jadwal resminya belum ada. Pembukaan pendaftarannya juga belum. Tapi kita sudah siap secara keseluruhan. Iya. Panitianya sudah siap. Siapa yang menerima pendaftaran sudah ada orangnya. Mekanisme pendaftarannya sudah ada semua. Format pendaftarannya sudah ada semua. Tapi gonjang-ganjing beritanya terus. Musda ini udah berapa bulan rame mulu. Itulah Partai Golkar. Dinamika sangat luar biasa. Tapi akhirnya semua kita menyatu untuk membesarkan Partai Golkar. Seberapa yakin Pak Kadir? Ini kan Pak Kadir di Golkar udah sudah 40 tahun, 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Saya mulai dari bawah. Dari bawah. Dari apa tuh? Dari AMPI, dari Biro, menjadi jadi
ketua biro, setelah itu jadi wakil sekretaris, wakil ketua, Sekretaris juga pernah. belum, Belum. wakil sekretaris, wakil ketua, ketua harian. Ketua harian paling sibuk dong. Iyalah. Paling bagus Ya dong. kan, kita kan urus hari-hari. Bisa menang kira-kira Golkar setelah komposisi dengan pola-pola seperti ini, penunjukan bukan pemilihan? Hakul yakin, sangat yakin bahwa Golkar Sosial akan kembali berjaya. Oke. Baik. Dengan persatuan, dengan kerja keras seluruh kader, tidak ada gesekan, semua kita rangkul. Yang kemarin kader-kader kemarin yang ada di partai lain, mari bergabung kembali di Partai Golkar. Diajak kembali Partai Golkar. Bahwa beringin itu cukup teduh. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jangan biarkan lagi ada yang potong. Ya. Gitu. Ya, itu. Oke, baik Pak Kadir. Kalau musda ditunda, dukungan diabaikan, dan restu jadi penentu, maka pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya yang memilih ketua Golkar Sulsel? Kader atau elit? Jawabannya mungkin tidak hari ini, dan tapi publik sudah mulai membaca arahnya. Makasih Bang Kadir sudah hadir di studio Kata Bangda, dan Iya. kita tunggu siapa nanti jadi ketua Partai Golkar Sulsel. Makasih banyak.